Aku saja. فليتفضل مشكورا. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita insyaallah pagi ini memulai kajian dari ayat ke-57 sebagai respon dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ikhtilaf yang terjadi terhadap Nabiullah Isa alaihissalam. Pemetaannya kalau kita melihat dari ayat ke-56 dan 57 dibedakan menjadi dua kelompok orang saja sebenarnya terhadap case-nya Nabi Isa ini. Satu, mereka yang kufur, yang kedua, mereka yang beriman. Yang menarik, untuk yang kufur, Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat berat, azaban syadida, dan kemudian juga akan tidak saja di dunia, tapi juga di akhirat. Yang ke-57, persyaratan untuk mendapatkan konsekuensi itu ditambah dengan amilus sholihat, kalau kita perhatikan. Ya. Jadi di ayat 56, persyaratannya cuman kafir, ya, cuman kekufuran. Kita lihat sedikit kembali ke belakang, perhatikan kalau kita melihat, wa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin, di ayat yang ke-56. Sementara di ayat ke-57 persyaratannya cuma satu. Kenapa kok tidak seimbang kalau kita perhatikan ya? Coba kita lihat kalau misalnya kita bentuk, ini saya reload sebentar, biasanya agak masalah nanti. Oke. Oke. Oke, kalau kita urutkan, jadi yang pertama butuh hanya satu saja, kufur. Ya. Kemudian oleh Allah dikasih azab syadida, azab syadid. Ya. Terus juga ini yang di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi dapat azab syadid di dunia plus akhirat. Bahkan masih ditegaskan lagi, dia tidak memiliki nasirin, ya, orang yang bisa membantu dia. Oke. Sementara untuk iman, Allah tidak hanya iman kemudian dapat konsekuensi, enggak. Jadi kalau ini langsung dapat konsekuensinya, dapat akibatnya, ya, dapat akibat. Kita karena enggak mau seperti orang Arab ngomongnya qofnya diganti K, jadi akibat ini ya. Mestinya akibah, wal akibatu lil muttaqin, misalnya Al-Quranul Karim menyatakan, cuman orang Indonesia sama dengan orang Malaysia lah, jangan terlalu fasih lah, jadi akibat ya. Jadi akibatnya langsung, sementara di sini tidak. Iman masih harus ditambahi amilus solihah, amilus solihat, oke, solihat, baru dapat akibat, Akibatnya kalau kita perhatikan di ayat ini dapat apa kita? Fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Akibatnya Allah menyatakan saya sempurnakan, ya, saya kasih sempurna ujurahum, dikasih ajar, ya, ajrun yang sempurna, ya, yang sempurna. Oke. Dan Allah menegaskan lagi kemudian sebagai penutup di ayat ini, wallahu la yuhibbul zalimin. Kita lihat dulu di sini. Kalau kita lihat rumus di sini, kenapa kufur kok tidak diikuti dengan perbuatan, ya? Seakan-akan kufur saja sudah cukup membuat orang gini, kekufuran itu kan letaknya ada di dalam hati, abstrak sifatnya, sebagaimana iman juga bersifat abstrak di dalam hati kita. Masalahnya kemudian, kenapa kekufuran itu sudah cukup membuat orang, kalau kita lihat statement
atau kalimatnya Al-Quran sudah mendapatkan akibatnya. Karena sebenarnya Al-Quran itu ingin menyegaskan bahwa semua aktivitas seseorang itu sebenarnya memang tergantung dari sesuatu yang abstrak yang ada di dalam hatinya. Dan kalau orang itu kufur, itu seakan-akan memang nanti semua apa saja dari aktivitasnya itu sebenarnya adalah buah dari kekufuran. Itu maksudnya. Ya, jadi bahkan di dalam tradisi Islam itu kekufuran itu nanti akan menjadi apa namanya benih dari semua bentuk kejahatan. Orang kalau sudah kufur, maka semuanya dinilai tidak punya arti oleh Allah SWT. Ucapannya, segala macamnya. Karena dia sudah mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilainya memang sudah tidak ada nilainya sama sekali kebajikannya. Ya, seperti rumus yang kemarin kita diskusikan. Ini bahayanya. Jangan menyangka bahwa kalau sudah kufur tapi masih ada amal baik, nanti masih oke lah. Misalnya ada sekian banyak ya orang atau bahkan di kalangan orang Islam yang menyatakan yang penting itu kan amal, ya. Jadi ini yang penting untuk kita lihat. Ada orang yang misalnya banyak di kalangan non Muslim yang melakukan perbuatan yang baik, apalah bantu orang atas dasar humanism, atas dasar dan seterusnya. Nah, dalam kaitannya dengan Islam itu tidak ada kebaikannya sebenarnya kalau kita pikirkan. Kenapa? Karena nanti itu hanya bernilai di mata Allah seperti debu yang diterbangkan saja, haba'an mantsura. Ya, jadi tidak ada baiknya amal apapun itu kalau orang itu sudah kufur, sebenarnya sudah tidak akan ada baiknya. Itu yang harus diingat-ingat. Sehingga sudah cukup, kekufuran itu sudah cukup membuat orang akan punya akibat azab yang sadid di dunia dan seterusnya, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat, itu maksudnya. Karena kalau orang sudah kufur, mesti amalnya nanti derivasinya nanti mesti tidak bagus, gitu maksudnya. Yes, kalau untuk kekufuran sudah cukup, kufur saja sudah cukup membuat orang mendapatkan akibat. Ya, oke. Sementara iman, nah ini jangan sampai kita berpikir iman saja sudah cukup. Dalam pengertian yang abstrak tadi untuk dilawankan dengan kekufuran. Tidak cukup untuk menyelamatkan kita tanpa kita merealisasikan iman kita itu dalam bentuk amal soleh. Itu maksudnya. Kenapa ini penting? Terutama dikaitkan dengan karena seluruh konteks surah Ali Imran ini dikaitkan dengan ajaran agama Nasrani. Misalnya, karena orang Nasrani banyak yang percaya iman saja sudah cukup menyelamatkan. Itu masalahnya. Ya, jadi mereka percaya if you believe in God, in Trinity, ya, Father of God, Holy Ghost sama Son of God, sudah kita akan dapat salvation, ya. Yang terkenal dengan doktrin atau salvation doctrine itu kan begitu. Jadi asalkan kita percaya in Trinity, ya, Father, Son of God and Holy Ghost itu, kita sudah aman. Karena dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah di wipe out, di tiang salib, ya sudah masuk Islam, masuk surga kita. Nah ini yang mau ditegaskan oleh Al-Quran, bahwa jangan sampai kita berpikir iman saja sudah cukup. Tidak, iman itu butuh implementasi. Nah kalau di sini kan sudah tidak, ya kufur sudah selesai. Kenapa? Ini kalau orang sudah kufur, semua bentuk amalnya nanti akan sebagai manifestasi dari kekufurannya. Ucapannya juga akan menunjukkan kekufuran, perbuatannya juga akan kekufuran. Karena itu kufur saja sudah cukup. Nah, tetapi yang dituntut oleh agama ini, iman saja tidak cukup. Harus ada realisasi yang konkret, Ya, ini yang menarik. Meskipun demikian, alhamdulillah sebagaimana yang sering kita diskusikan, realisasinya itu tidak menuntut yang maksimal. Yang penting minimal, karena yang paling penting adalah iman. Ya, saya ingatkan, mungkin barangkali ada yang lupa. Amilu itu verb, ya. Jadi mestinya dan solihat itu ada yang missing soalnya. Mestinya di sini ini adalah objek. Lah solihat itu adjektif, ya. Solihat itu adjektif. Hanya untuk mengingatkan saja. Saya dulu sudah pernah
menulis di whiteboardnya Academy of Ummah. Saya masih ingatnya. Jadi ini adjektifnya. Oke. Lah, apa yang dibuang? Yang dibuang nounnya. Nounnya dibuang. Karena mestinya amilu bla 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 solihat begitu. Jadi nounnya dibuang. Ya, kalau kita keluarkan nounnya itu amilu karena dia menjadi subjeknya di sini ini verb sama subjek ya, verb sama subjek. Ya. Subjeknya hum tentu saja, amilu verb sama subjek. Ya, di sini verb sama subjek juga. Nah, kalau kita keluarkan karena amilu orang banyak berarti ya jamak, berarti bukan amal satu tapi al-a'mal kan gitu. Al-a'mal karena banyak. Jadi bukan amal, al-a'mal. Oke. Nah, terus digandengkan dengan adjektif as-salihat. As-salihat wa amilus salihat kan gitu. Nah, pola yang kayak begini ini kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab tidak tepat. Karena biasanya yang tepat itu harus ngikutin, adjektif itu harus ngikutin dalam konsep na'at man'ud itu harus ngikutin. Kalau dia perempuan, adjektifnya perempuan. Kalau nounnya laki-laki, adjektifnya laki-laki. Ya, dan seterusnya. Kalau dia plural, mestinya juga plural. Mestinya yang umum itu, yang normal, kalau dia dibikin jamak al-a'mal, ini mestinya mana? Ini as-solihat. Nah, pakai kita lihat. Dan bukan solihat panjang, ya, tapi pakai tak marbuto. Ini saya tulisannya keliru, jadi gini, solihat, saya kasih ti. Nah, as-solihati, ya, al-a'mal as-solihati, kan gitu ini. Nah, yang di sini mestinya solihat, langsung tak marbuto yang bunder itu. Saya nggak bisa nulis ya soalnya. Oke, sebentar saya tuliskan saja biar tepat. Arabic translate. Oke. Sebentar. As-solihatu. As-salihatu. Nggak salah. As-solihah. Ah, benar. As-salihah. Nah, dapat. Oke. Mestinya itu yang benar, tulisannya begini, yang benar. Nah, begitu. Jadi pakai tak marbuto, ini tak ya, bukan hak, tapi karena Anda bisa ngasih titik, ya sudah begitulah, as-solihah. Jadi mestinya begitu, bukan begini. Bukan begini. Kalau ini dia pakai panjang. Nah, oke, sebentar. Oke. Ini penting untuk dibuat kesadaran buat kita. Jadi, Masya Allah kalau kita perhatikan ya. Apa bedanya? Ini merujuk kepada namanya jam'u killah. Jamak tapi sedikit, jam'u killah. Hitungannya 3 sampai 10 saja. Oke. Sementara kalau solihah ini merujuk kepada mulai 3 sampai infinite. Jadi dia yang super plural ya. Oke, ini yang super plural. Ini yang merujuk kepada infinite. Infinity-nya itu sini. Nah, sekarang kita pikirkan. Allah itu menuntut iman karena iman sifatnya abstrak, harus direalisasikan dalam bentuk amal. Masalahnya kalau kita ngikutin rumus dalam bahasa Arab, yang tepat itu mestinya kalau amal itu plural, mestinya adjektifnya menggunakan super plural. As-solihah. Ya, begini mestinya. Seperti contoh lah yang paling kita tahu semuanya. Kalau kita ngomong al-akhlak, pasti menggunakan apa? Al-akhlak, akhlak al-mahmudah misalnya. Ya, dan seterusnya. Semua kalau kita menggunakan kata benda yang jamak, maka adjektifnya mestinya harus pakai super plural. Tapi yang menarik di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan menggunakan jam'u killah, solihat gitu.
sholihat. Maksudnya Allah itu tidak menuntut yang maksimal. Yang penting tunjukkanlah, ya minimal 3. Yang pokoknya antara 3 sampai 10. Masya Allah. Ya, kalau kita perhatikan. Jadi kita ini kapan akan sukses? Kalau kita punya iman dan kita tunjukkan iman kita itu minimal 3 sampai 10 saja. Kayak orang sekolah, ini kan apa namanya? Passing grade-nya. Passing grade-nya itu dibikin yang minimalis, bukan yang maksimalis. Bayangkan kalau Allah menyatakan misalnya ya, innalladzina amanu wa amilus solihati, misalnya bukan solihati, tapi solihati, celaka kita. Karena itu berarti Allah menuntut sebanyak-banyaknya realisasinya itu. Jadi Allah hanya menuntut realisasi iman itu, setidaknya usahalah, ya, usahalah untuk melakukannya 3 sampai 10. Kita bisa menunjukkan realisasi iman kita 3 sampai 10 saja. Kita sudah diberi dengan balasan sempurna. Masya Allah ya. Atau iya kan? Oh, enggak. Maknanya kan doktor, yang Allah tidak menuntut dalam konteks amal yang maksimum, tetapi apa yang Allah tuntut itu ialah kesempurnaan iman dalam konteks, bukan iman saja maksudnya, masuk Islam itu secara kafah, doktor. Gini, maksudnya sebab tadi doktor ada sebut tentang ya, kekufuran tadi. Nanti bisa keliru cara memahaminya, terus menyatakan oke, berarti saya tidak perlu yang baik-baiklah, asalkan saya sudah gini ya. Jadi kita ini kan ngelihat ada apa namanya ya, ada level lah. Yang pertama namanya yang sifatnya kita sebut sebagai yang fardu, yang wajib ya, yang wajib atau yang fardu. Ada yang ain, ada yang apa namanya, yang bersifat kolektif. Ini semuanya masuk dalam kategori yang solehah, ya, sholat, zakat, puasa dan segala macam. Karena itu adalah merupakan kewajiban ya dalam Islam. Kita ini kan kalau melihat pemetaan amal yang harus kita lakukan, yang namanya amal baik itu, ya. Jadi kan gini, misalnya iman itu abstrak, nanti realisasinya kalau kita pakai ukuran fikih tidak akan keluar dari apa yang kita sebut dengan wajib, sunnah, mubah. Kan itu saja yang boleh kita lakukan. Sementara yang haram mesti tidak boleh. Yang haram misalnya yang penting sedikit saja tidak boleh, harus maksimal untuk yang haram. Tidak boleh kita melakukan yang haram minimalis, tidak boleh maksimalis kalau untuk yang itu. Ini kan kaitannya dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu kalau kita petakan ya berkaitan dengan 3. Yang sunnah ini kan banyak banget. Ya, ini berbagai macam encouragement dalam agama ini tidak diwajibkan oleh, misalnya kalau kita driving keluar, ada orang di pinggir jalan minta uang kepada kita tidak wajib memberikan uang kita. Kalau kita tidak memberikan uang kita, secara fikih kita tidak berdosa. Ya, cuman secara akhlak kita tidak dapat berbagai kebajikan, tidak pakai encouragement dalam agama dan seterusnya. Ini kan penting kalau kita lihat ukuran dari aspek fikih, itu maksudnya. Dan yang mubah, yang boleh saja kita ambil berapapun yang kita maui. Lah kan ada tingkatan-tingkatan. Yang maksimalis bagaimana? Yang maksimalis wajib sama fardu dilakukan semuanya. Yang sunnah dia melakukannya dengan cinta, ya, sebagaimana para kekasih Allah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan seterusnya ya. Dia melakukan sampai dia kemudian menjadi apa namanya, kalau dalam hadis dia melihat dengan mataku, dia berjalan dengan kakiku, ya, dengan mengambil dengan tanganku, kata Allah SWT ya, karena Allah cinta sama orang begitu, karena dia melakukan semua yang sunnah. Yang mubah dia kurangin karena dia mau sharing dengan yang lain meskipun dia boleh, ya, dan seterusnya. Lah ini adalah maksimalis untuk kayak begitu. Karena dia melakukan segala jenis kebajikan dalam agama ini secara maksimal. Jadi yang dimaksud minimalis itu bukan berarti kemudian yang saya lakukan sholat sajalah, yang lain tidak, bukan begitu. Benar kata KH, kita memang harus fisilmi kafah. Dalam berislam itu kita tidak boleh misalnya
gerakan kita sholat saja tapi waktu dealing dengan others kita tidak menggunakan nilai-nilai Islam, tidak kafah itu artinya. Misalnya waktu kita melakukan dealing bisnis Islam tapi waktu kita perform ritual pernikahan misalnya melanggar dengan aturan agama misalnya dan seterusnya lah. Jadi kekafahan kita di dalam agama itu adalah ketundukan kita terhadap aturan yang Allah telah gariskan dari seluruh sisi kehidupan kita, baik dalam hal muamalah, baik dalam hal akidah, baik dalam hal apapun sajalah yang menyangkut hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan alam, dan seterusnya. Lah kita harus kafah di situ. Maksudnya begitu. Nah, tetapi dalam kita menjalankan kekafahan itu, ini kan kita kemudian beda-beda tiap orang. Ada yang menjalankan secara maksimal, ya karena dia punya kemampuan yang lebih, ada yang enggak. Misalnya, katakanlah, saya capek ini habis buka puasa tarawih atau enggak ya? Nah itu kan pilihan. Ya, ada orang yang enggak, saya cinta sama Allah, enggak mungkinlah saya enggak tarawih. Misalnya, ya dan seterusnya. Bukan berarti dia tidak fisilmi kafah, dia kafah kayak begitu itu. Jadi kafah itu bukan berarti semua perbuatan baik dilaksanakan, yang nggak bisa begitu karena tiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Ya, misalnya apalagi banyak perbuatan baik itu yang juga menuntut hanya bisa dilakukan dengan persyaratan. Misalnya berbagi, misalnya ngasih iftar, misalnya merdekakan budak, misalnya membantu orang miskin, itu harus dimiliki. Perbuatan yang hanya bisa kita lakukan kalau kita punya duit. Kalau kita tidak punya duit, tidak bisa kita melakukannya. Saya kepingin ngasih iftar sama orang, tapi bagaimana caranya? Wong kita makan mau buka puasa aja belum ada makanan, misalnya. Itu maksudnya. Jadi yang Allah tuntut dari realisasi iman itu tentu adalah yang minimalis, bukan yang maksimalis dalam pengertian ini tidak ada kaitannya dengan yang wajib sama fardu, karena wajib sama fardu dia obligation. Yang obligatory tidak ada optional di sana, tidak wajib. Semua tidak ada berkaitan dengan apapun, dia bagian dari fitrah kita yang harus kita lakukan kayak apapun saja. Masalahnya itu begini, masalahnya itu sekarang orang merasa sudah soleh cukup dengan ini. Meskipun itu benar, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah kalau saya apa yang diwajibkan dalam agama, misalnya Rasul menyatakan sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Terus kalau saya melakukannya tanpa saya tambahi, apakah saya masuk surga? Masuk surga, kata Rasulullah. Udah, maka saya katanya, demi Allah, saya hanya mau sholat, zakat, puasa, haji, dan tidak yang lain. Wis pokoknya itu saja. Ya cukup, sebenarnya cukup itu membuat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang baik, mencukupkan itu. Tapi kan itu yang dimaksud dengan balasan atau batasan yang paling minimalis dari agama ini. Ketika orang mampu melakukan perbuatan yang fardu, ibaratnya begitu, sebagai syarat passing grade-nya. Tapi apakah dia tidak kafah? Kafah, asalkan misalnya secara akidah dia surrender kepada Allah dengan dalam urusan dia dan seterusnya ya. Tidak ada sesuatu yang dia langgar, namanya fisilmi kafah. Tapi ini tidak, sekali lagi berarti misalnya udahlah saya akan minimalis, puasa Ramadannya saya 15 hari saja deh, bukan itu poinnya. Poinnya adalah pada perkara yang sunnah dan mubah. Kalau kita dekati dari unsur dari unsur fikih. Coba kalau kita renungkan, Imam Malik, Imam Syafi'i setiap Ramadan 2 kali khatam Al-Quran, siang sekali, malam sehari. Nah kalau kita ngaca begitu, ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa masuk surga kalau ngelihat amalannya orang-orang soleh itu? Kita akan merasa terlalu jauh kita ini. Nah ayat-ayat semacam ini menggembirakan buat kita. Ya, bukan berarti kita tidak ingin maksimal di dalam beragama ini, tapi kita tahu ada banyak kelemahan yang kita bisa lakukan, entah karena tulang kita yang sudah mulai rapuh misalnya,
entah karena kita tidak bisa, kita ketika membaca bagaimana dermawannya Abu Bakar, bagaimana dermawannya Abdurrahman bin Auf, sementara kita sendiri juga struggling, itu kan membuat kita menjadi iri. Ya Allah, bagaimana saya bisa mereka? Allah menyatakan, udahlah yang penting amilus shalihat. Itu maksudnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cukup sudah membuat Allah ridho kepada kita untuk memberikan balasan yang paling maksimal, asalkan kita sudah bisa merealisasikan amilus shalihat itu tadi. Yang kalau kita hitung-hitungan matematis, sebenarnya kan kebajikan itu infinite, itu maksudnya. Tapi Allah hanya menunjukkan kita 3 sampai 10 itu sudah menunjukkan iman kita benar. Dalam kaitan fikih, kalau orang itu sudah melakukan seluruh perbuatan yang diwajibkan oleh Allah, sebenarnya itu sudah menunjukkan iman yang benar. Masalahnya sekarang, untuk melakukan hal yang wajib saja, itu sudah banyak di antara umat Islam itu yang sudah tidak bisa melakukan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ini kan Masya Allah kalau kita perhatikan. Saya tidak tahu di Malaysia, tapi orang yang tidak puasa Ramadan semakin banyak. Bukan karena mereka pekerja keras, katakanlah. Kalau kita melihat di jalan-jalan, Masya Allah, kan itu yang membuat kita miris. Dan mereka merasa aman karena merasa I have faith. Saya beriman, saya mukmin, saya sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Itu yang saya maksud dengan minimalis itu. Bukan dalam pengertian sebagaimana orang Nasrani, asalkan saya sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya aman misalnya. Itu yang di ayat ini ingin menjelaskan bahwa untuk mendapatkan ujurahum yang wa yuwafihim, yang sempurna, al-wafa, ya, maka dipersyaratkan tidak hanya iman, tapi juga dipersyaratkan amilus sholihat. Itu maksudnya. Nah, kalau orang sudah dua ini, Allah dapat fayuwafihim ujurahum. Ustaz, bukankah ada hadis tentang syafaah? Bukankah ada hadis yang menyatakan kalau orang itu asalkan dalam hidupnya dulu pernah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, itu pasti akan masuk surga. Iya, tapi dia tidak dapat ini. Gitu maksudnya. Tidak dapat fayuwafihim ujurahum. Tidak dapat fayuwafihim ujurahum. Ini akan dapat upah maksimal. Ibaratnya gini ya, upah maksimal itu hanya akan didapatkan kalau orang bekerja 12 hours katakanlah. Allah menyatakan, enggak lah, asalkan kamu bekerja 3 hours, I give you full salary. Misalnya begitu sudah. Karena persyaratannya itu menggunakan as-salihat. As-salihat. Oke, itu yang pertama. Kita lihat yang berikutnya, wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak mencintai adz-dzalimin. Adz-dzalimin. Sekarang dikontraskannya setelah Allah tadi bicara orang kufur di 56, terus bicara tentang orang beriman dengan amilus sholihatnya, masing-masing mendapatkan balasan, ya. Yang amilus sholihat dapat fayuwafihim ujurahum, sementara yang orang kafir tadi dapat azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Kemudian Allah menyatakan wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang yang zalim. Nah, kita lihat dulu yang zalim. Ini olah rame terus. Oke, zalim adalah dalam konteks ini ya. Zalim secara bahasa pekat sebenarnya atau hitam, gelap gulita, dari kata az-zulmah. Az-zulmah, zulumatun yaumal qiyamah. Az-zulmah itu artinya hitam atau pekat, gelap. Gelap ya. Zalim orang yang karena idenya adalah semua yang bertentangan dengan aturan Allah SWT itu adalah membawa kepada kegelapan. Ya, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kata Rasulullah SAW. Ya, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Az-zulmu kegelapan maksudnya. Oke. Jadi orang yang zalim, orang yang melakukan tindakan kegelapan dalam pengertian melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata zalim seringkali diterjemahkan dengan apa? Wad'u syai', ya. Wad'u syai' ala ghairi mahallihi. Syai'un ya. Wad'u syai'in ya. Syai'in ya. Ala ghairi mahallihi. Oke. Meletakkan sesuatu
yang bukan pada tempatnya, namanya zalim, ya. Kalau kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, berarti kita zalim. Kita naruh kasut, ya, misalnya di kepala, nah itu namanya zalim, karena kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini dikaitkan dengan apa? Kenapa kok Allah mengunci ayat ini dengan perkataan zalim? Karena orang baik, orang Yahudi dan orang Nasrani sebenarnya melakukan kezaliman. Seperti yang tadi itu. Nabi Isa itu adalah hamba Allah, gitu maksudnya. Sementara orang Yahudi menganggap sebagai anak zina, ya, sebagai religious imposter, ya. Oke, sementara orang Nasrani misalnya juga sama, dia menganggap sebagai anak Tuhan. Jadi sama-sama zalim. Ya, ini zalim yang jelek. Ya, ini yang jelek, motivasinya yang jelek. Ini yang bagus. Ini yang bagus, tapi tetap dia zalim. Ya, karena dia tidak menempatkan pada kedudukannya yang tepat. Itu maksudnya. Nah, jangan dikira bahwa kalau yang jelek pasti Allah tidak cinta, lah mudah sekali toh masuk ke otak kita karena dia orang baik-baik dianggap anak zina. Dia bukan heretik, kita anggap sebagai religious impostor misalnya. Itu mudah sekali kalau Allah tidak cinta. Tapi kalau orang itu baik, dia bahkan mengkultuskan, ya mencintai, tapi berlebih juga, itu juga tidak baik. Namanya juga zalim. Nah, ini menarik ya, kita punya bibit begitu. Misalnya kepada orang yang kita anggap sebagai spiritual guide kita atau spiritual teacher. Bahkan orang memposisikan seperti Nabi Muhammad, hidup saya tidak bahagia kalau saya tidak dapat ridhonya dia, dan segala macamnya lah. Itu juga tidak tepat dalam agama. Jadi dalam agama itu letakkan sesuatu pada proporsinya. Kenapa? Karena Allah tidak cinta bagi, terutama dalam konteks ini berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, pada orang yang zalim, dalam pengertian orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, sebagaimana yang telah kita diskusikan. Itu maksudnya ya. Fa'amal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayutimma lahum jazaohum, maka disempurnakan balasannya minas thawab, dari ya balasan yang positif ya, duna naqsin, bukan tidak ada pengurangan. Enggak ada pengurangan, tidak ada kejelekannya. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dapat apa? Dia dapat pertolongan, kesuksesan, keluhuran, hayat at-thayyibah, ya, kehidupan yang baik, penyebutan yang baik, ya, nanti dia akan diingat orang dengan kebajikan dan seterusnya. Wa ghairi dzalik. Wa fil akhirah, di akhiratnya dapat apa dia? Bil jannah wan naim al-muqim, dapat surga, dapat kenikmatan yang terus berlangsung terus-menerus. Al-muqim, dapat tempat selama-lamanya, dia akan tinggal di sana forever. Itu namanya bil jannah an-naim al-muqim. Wallahu la yuhibbul zalimin, ay wallahu la yuhibbu, Allah tidak mencintai man dzalama ghairahu haqqan lahu. Ya, mendolimi orang lain, ya, tidak wa wadha'a syai'an fi ghairi maudhi'ihi. Nah, ini meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya. Au wadha'a syai'an fi ghairi maudhi'ihi. Ya, bal yubghiduhum, tapi Allah membenci mereka. Wa yuhillu 'alaihim ghadabu wa iqabu, dan Allah kemudian melepaskan amarahnya, ya, siksaannya. Ya, fanafallahu bidzalika an nafsihi ay yadhlima ahadan min khalqihi. Ya, dan Allah menafikan dirinya sendiri dari berbuat zalim kepada siapapun saja. Li'annahu idza kana la yuhibbul zalimin fa kaifa yadhlimu khalqah. Karena jika Allah itu tidak mencintai orang yang zalim, bagaimana mungkin Allah akan menzalimi makhluknya? Allah tidak juga pernah menzalimi makhluknya. Wa ma kana Allah bidzallamin lil abid, di dalam Al-Qur'an. Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Jadi siapa yang mendapatkan balasan memang sesuai dengan amalannya. Kita lanjutkan. Dzalika natsluhu, yang demikian itu maksudnya pemaparan tentang Nabi Isa yang digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim, ya, bahwa dia mutawaffika, rafi'uka ilayya, mutahhiruka, sebagaimana yang kemarin kita diskusikan ya. Kisahnya Nabi Isa itu, yang dari mana tiba-tiba Nabi Muhammad bisa menjelaskan. Bayangin, karena hanya ada 2 narasi pada saat itu. Ya,
Jadi kalau kita lihat kan discourse saat itu yang ada itu cuma ada dua, two discourses only ya. Satu Jewish discourse, yang kedua Christian discourse. Jewish discourse adalah son of adultery, sementara Christian discourse adalah son of God. Tapi Nabi Muhammad come up dengan Islamic discourse bahwa Nabi Isa itu mutawaffika, rafi'uka, mutahhiruka. Allah menyatakan dzalika, hal yang seperti itu tadi, ya, penjelasan tentang kisah Nabi Isa yang sama sekali berbeda dengan versinya Yahudi, dengan versinya Nasrani. Natluhu, kami tilawahkan, kami narratekan. Tapi Nabi Muhammad cuman ngikutin saja, tidak ada yang ditambahi, dilebihkan. Namanya talayatlu, ya. Jadi mentilawahkan saja. Alaika, kami tilawahkan kepadamu Muhammad. Ya, tentu saja melalui malaikat Jibril, di-reveal, diwahyukan. Minal ayati, ini dibacakan dari mana? Minal ayat, dari ayat, dari tanda-tanda kerasulannya, dari tanda-tanda nubuahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa dzikril hakim, dan juga Al-Quran Al-Hakim. Al-Quran Al-Hakim. Nanti kita diskusikan lagi. Ai hadhil amba alladhi akhbarahu Allah biha an Isa alaihi salam. Sesungguhnya berita ini, penjelasan yang diberitahukan oleh Allah SWT tentang Nabi Isa alaihi salam dan ibunya Maryam, wa ma qasallahu min qasasin, dan cerita yang Allah jelaskan ya tentang Maryam dan Nabi Isa alaihi salam, naqra'uha alaik, kami membacakannya untukmu ya Muhammad, ala lisani Jibril, ya, melalui lisannya malaikat Jibril. Hadhil anba, cerita ini, informasi ini, minal alamat, dari tanda-tanda, wal hujaj, dan argumentasi-argumentasi, adalah yang menunjukkan ala sidqika, atas kebenaranmu Muhammad, wa nubuwatika, dan nubuah kenabianmu Muhammad. Ya, jadi Allah menunjukkan ini sebagai kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimana Nabi Muhammad bisa menjelaskan something yang misterius itu? Ketika dua kelompok besar memberikan perbedaan narasinya, ya, sementara kemudian Nabi Muhammad come up dengan something yang different, yang tentu saja itulah nanti yang benar. Tidak mungkin, apalagi Nabi Muhammad tidak hidup di zaman itu. Karena itu adalah ayat. Karena itu adalah ayat. Ya, itu orang yang kalau Masya Allah ya, kalau kita mikirkan bagaimana bisa demikian itu tidak mungkin kecuali datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau kita ngerenungin ayat ini saja sudah cukup meyakinkan kepada kita bahwa Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin kita akan tidak punya bukti apapun, cara penjelasan apapun kalau kita tidak hadir pada saat itu. Tetapi Nabi Muhammad melalui Al-Quranul Karim memberikan informasi ya bagaimana Nabi Isa alaihissalam. Wa dzikril hakim, dan az-zikr al-hakim. Dan Quran ini yang menarik. Biasanya memang di dalam Al-Quran dua kata ini dipisahkan ya. Al-Quran disebut sebagai zikr, ya Al-Quran juga disifati dengan al-hakim. Tapi untuk di ayat ini Allah menggandeng jadi satu, wa dzikril hakim. Seakan fungsinya tadi, ya semua yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim itu mestilah harus menjadikan sebagai zikir kepada kita. Ya, untuk diingat, direnungkan. Ini seperti usaha-usaha spiritual yang kita lakukan. Al-Hakim itu berkenaan kalau kita kaitkan dengan az-zikr. Jadi kalau kita lihat secara kaitannya dengan hakim az-zikr, itu kalau az-zikr itu lebih bersifat spiritual, hakim lebih bersifat intelektual. Kan begini biasanya ya. Jadi biasanya orang itu kalau habis alim, ya baru disebut hakim gitu. Ya, ini urut-urutannya biasanya kalau kita melihat, karena hakim itu orang yang bijak. Tapi kebijaksanaan yang diawali dengan ilmu pengetahuan. Karena itu orang disebut hakim adalah jika ilmu dan amalnya bersatu. Jika dia melakukan aktivitas perbuatan sesuai dengan pemahaman yang dia miliki.
kita menyebut sebagai orang yang bijak. Ya, orang yang hakim. Karena itu kenapa disebut hakim? Karena dia memutuskan sesuatu dengan ilmunya, bukan dengan emosinya, apalagi dengan bribery yang dia dapatkan. Bukan itu. Riswah yang dia dapatkan. Orang disebut hakim karena dia memutuskan dengan hikmah, dengan ilmunya. Nah, jadi kaitannya itu kalau hakim itu berkaitan dengan ilmu. Jadi ini lebih bersifat intelektual sifatnya. Oke. Nah, sementara zikir itu lebih bersifat adzikr, sementara yang adzikr Quran sebagai adzikr ini lebih bersifat spiritual. Seperti aktivitas kita untuk ini kalau dilawankan dengan hakim ya, sekali lagi kalau dilawankan dengan hakim. Jadi adzikr itu lebih bersifat aktivitas kita mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, menggunakan hati kita, proses tadabbur kita dan seterusnya. Ini lebih bersifat spiritual. Lah, menarik, agama Islam itu diletakkan kepada dua sisi itu. Spiritual dan intelektual itu harus bersatu padu. Nah, sementara kalau kita perhatikan dua agama sebelumnya itu tidak begitu hasil akhirnya. Yahudi menjadi ini, ya, Nasrani menjadi ini. Ya, sementara Islam itu mengcombine lagi adzikril hakim. Lah, adzikril hakim. Demikian juga dengan kisah ini, mestinya kisah Nabi Isa alaihissalam harus menjadi renungan kepada kita baik secara intelektual dan secara spiritual. Itu yang poin yang pertama. Dan secara keseluruhan ya ajaran agama ini. Ajaran agama Islam itu harus bersifat dua itu, adzikril hakim, karena Qur'annya adalah adzikril hakim. Jadi ya spiritual, ya intelektual. Karena ada dua posisi yang menarik ya. Ada orang yang kalau sudah sangat intelektual, dia tidak suka dengan yang spiritual. Begitu juga ada banyak orang kecenderungan, inclination-nya itu begitu, tend to kayak begitu nanti ya. Misalnya orang yang terlalu spiritual itu nggak suka juga dengan yang intelektual. Saya kira wajar, ada banyak lah kita melihat itu. Misalnya ya, orang yang asik dengan zikir, ikut kelompok zikir, ikut thariqah, tidak akan senang dengan yang dilakukan oleh KH, Tadabbur Center, lah kebanyakan teori, kebanyakan kajian, gini-gini, dan seterusnya. Dan celakanya, ini juga harus hati-hati, itu harus pikiran kita. Ada banyak orang yang intelektual, nggak suka dengan yang segala yang spiritual. Karena merasanya, enggak punya grounded itu, enggak ada dasarnya dan segala macamnya. Nah, kecenderungan itu yang harus kita pikirkan berkenaan dengan Quran itu dua-duanya, ajaran agama itu dua-duanya. Ini penting ya, karena apa? Karena kalau kita terus intelektual, nanti kering, jenuh kita. Karena otak kita itu sama, kalau kita mendekati agama hanya dengan intelektualitas, bahaya juga. Jenuh nanti. Bukan bahaya dalam pengertian tidak ada nikmatnya nanti kita. Nah, karena itu harus ada spiritual. Spiritual juga, kalau kita sudah merasa nyaman, kemudian kita mengabaikan intelektualitas. Itu juga posisi yang juga tidak baik. Contohnya begini, orang Nasrani yang sudah enjoy dengan Nabi Isa sebagai Tuhan, anak, dan seterusnya itu, nanti kalau kita pikirkan, mereka sudah dapat peduli itu. Mau doktrinnya salah atau enggak, dan tidak peduli, yang penting I'm happy. Saya mendapatkan kenikmatan dari misa, dan seterusnya. Itu yang harus kita perhatikan. Agama ini tidak begitu, karena itu menarik ya ujung ayat ini. Jadi dari kisah ini kita harus ngambil pelajaran, agama yang benar adalah yang adzikrul hakim. Ya, tidak seperti pada Nasrani yang sangat spiritualis. Kalau kita perhatikan, ada sekian banyak orang-orang yang baik di kalangan orang Kristen. Spiritualis dia. Rosarinya lama, wah hidup. Bayangin, kita dapati orang-orang yang dalam pengertian luar ya, soleh misalnya sampai tidak menikah, hidup selibasi, dia servis kepada church dan seterusnya. Tetapi kalau diajak berpikir intelektual dan segala macam dia tidak mau. Saya sudah merasa nyaman dengan di sini ini, ya spiritual world-nya dia. Meskipun dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akal sehatnya, itu maksudnya. Sementara yang pakai akal sehat melihatkan yang spiritual. Karena itu penting ya, Allah menyatakan
Dzalika natsluhu 'alaika minal ayat. Ya. Dan hal tersebut semuanya ini demikian ini kisah Isa, kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti kerasulanmu. Dan wadzikril hakim, dan Al-Qur'an dan pengingat Al-Hakim yang juga penuh hikmah. Ya, Al-Qur'an yang berfungsi untuk menjadi al-dzikr sekaligus yang Al-Hakim. Oke, sekarang kita masuk ke perumpamaan Isa. Ini punya background, kita lihat dulu konteksnya ya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sebagaimana perumpamaannya Adam. Khalaqahu min turab, Allah menciptakan Adam dari tanah, summa qala lahu kun fayakun, kemudian Allah berkata kepada al-khilqah itu, kun jadilah, fayakun maka jadilah dia. Oke. Kita lihat dulu konteksnya. Jadi sababun nuzulu di Zadul Masir itu kita baca dulu. Qala ahlu tafsir, berkata ahlu tafsir, sababun nuzuli hadil ayah, sebab turunnya ayat ini adalah mukhasamatu wafdi Najran, ya, permusuhan delegasi Najran, Nasrani Najran, minan Nasralin Nabi dengan Nabi Muhammad SAW fi amri Isa. Jadi marah utusannya. Jadi kan delegasi Nasrani Najran itu marah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menganggap Isa itu hanya Abdullah. Sementara mereka menganggap Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Marah mereka dengan pendapatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Fa'amma tashbihu Isa bi Adam fali'annahuma jami'an min ghairi ab. Ya, wa qad dzakarnahu fi awali itu dari saya carikan yang lain lagi dari Imam Qurtubi, dalilun ala sihhatil qiyas. Ini bukan, saya bacain, wa nazalat hadil ayat bisa babi wafdi Najran, ya. Jadi ada sama hina angkaru ala nabi, mereka mengingkari penjelasan Nabi Muhammad SAW, inna Isa Abdullah wa kalimatuh. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Isa adalah hambanya Allah wa kalimatuh, dan kalimatnya Allah SWT. Saya terjemahkan secara letterlek. Faqalu, mereka kemudian berkata, arina abdan khuliqa min ghairi ab. Marah dia. Hei Muhammad, kamu menganggap Nabi Isa itu hanyalah hambanya Allah, hanyalah kalimatnya Allah SWT. Sekarang kalau memang Isa itu hanya sekedar hambanya Allah, tunjukin kepada kami, kata dia, satu orang makhluk hambanya Allah, khuliqa yang diciptakan, min ghairi abin, tanpa seorang ayah. Faqala lahumun nabi, dan kemudian Nabi berkata kepada mereka, Adam. Nabi Adam alaihissalam, kata Nabi, man kana abuhu a'jibtum min Isa laisa lahu ab. Ya, Adam, ya, yang bahkan lebih menakjubkan karena dia tidak punya kedua orang tua. Bahkan lebih menakjubkan dibanding siapa? Dibanding Isa alaihissalam yang hanya tidak memiliki bapak saja. Fa Adam, ya, kata alaihissalam, laisa lahu abun wala ummun. Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Fadzalika qaulu ta'ala wala ya'tunaka bimathalin ay fi Isa illa ji'naka bil haqq fi Adam, ya, ila akhiri. Kalau kita lihat di surah Furqan, ya. Ada lagi riwayat yang lain, saya bacakan saja. Annahu alaihi salam lamma da'ahum ilal Islam qalu qad kunna muslimina qablak. Kata dia, ketika Rasulullah SAW mengajak delegasi Nasrani Najran ini untuk masuk Islam, mereka berkata apa? Kata dia, qad kunna muslimin. Kami ini sudah orang-orang Islam. Ngapain kamu kok ngajak kami Islam lagi? Lihat. Kami sebelum kamu masuk Islam, kami ini sudah Islam. Kami ini orang yang pasrah kepada Tuhan. Faqala, kata Rasulullah, kadzabtum. Kamu berdusta, kata Rasulullah SAW. Dusta kamu itu, kata Rasulullah SAW. Kenapa Rasul menyatakan berdusta? Karena kata Rasulullah SAW, kadzabtum yamna'ukum, mencegah kepada kalian minal Islam, dari Islam. 3 hal. Yang membuat kamu itu tidak bisa menjadi orang Muslim karena 3 hal. 1, qaulukum ittakhadallahu walada. 1, keyakinanmu yang menyatakan bahwa Allah mengambil seorang anak.
yaitu Isa dianggap adalah anak Tuhan. Itu yang membuat kamu tidak bisa menjadi muslimin. Yang kedua, wa aklukum, dan kamu memakan al-khinzir, makan babi. Wa sujudukum lis-salib, dan kamu sujud tunduk patuh kepada cross, ya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka kemudian berkata, man Abu Isa? Kalau demikian siapa bapaknya Nabi Isa? Maka turun ayat ini, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin ila qawlihi fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, di ayat yang ke-61. Ya, fada'ahum, maka Nabi karena kemudian mukhasamah ini ya, mukhasamah dalam bahasa Arab sudah, mukhasamah dari khusumah ya. Ini juga bahasa apa namanya yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia ya, atau bahasa Melayu, insya Allah saya yakin dalam bahasa Arab namanya khusumah. Tapi kita susah mengomongkan khusumah jadi kesumat. Nah, saya tidak tahu apakah juga ada dalam Melayu dendam kesumat. Nah, dendam kesumat ya. Dari kata khusumah, permusuhan. Nah, ini kemudian mereka makin marah kepada Nabi Muhammad karena kalah argumentasi. Marah ini dua kelompok ini, Nabi menawarkan 3 hal. Ya, nanti satu menawarkan mubahalah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mutual prayer. Siapa yang benar ya dirahmati oleh Allah, siapa yang berkata bohong ya akan mendapatkan siksa langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala, biar diazab. Yang pertama, yang kedua membayar jizyah ya, membayar jizyah, atau yang ketiga ya masuk Islam. Oke. Yang menarik kita lihat inna masalah tadi fada'ahum Rasulullah SAW da'ahumun nabi faqala ba'dum li ba', kata dia mengajak Nabi untuk melakukan mubahalah. Nanti kita bicara mubahalah di ayat 61. Sebagian mereka kemudian berkata, in fa'altumut taramal wati alaikumun nar faqala amma ta'ridu alaina siwa hada faqala al-islam awil jizyah awil harb, kata mereka ya. Mereka ketakutan kalau diangkat mubahalah karena mereka tahu kalau misalnya memang Nabi Muhammad itu benar nabi dan mereka meyakini memang Nabi Muhammad itu nabi, maka nanti mereka yang akan hancur. Karena itu kata dia, ada enggak pilihan yang lain? Yaitu dikasih pilihan 3, masuk Islam, bayar jizyah, atau perang. Dan nanti mereka milih yang mana? Fa'aqarru bil jizyah ala ma ya'ti. Mereka milih bayar jizyah, Nasrani Najran nanti. Ya, wa tammal kalam ila akhirih. Oke. Itu background-nya. Ada yang lain lagi, saya kira background-nya sudah cukup lah. Yang itu ini pendapat Ibnu Abbas. Saya ambil kalau yang di sini dari tafsirnya Ibnu Hayyan, Bahrul Muhit. Di Bahrul Muhit dari Ikrimah, Qatadah, Sudi, Jadala, Wafdu Najran. Sama ya, saling adu argumentasi, mujadalah fi amri Isa. Balaghana annaka tastumu sahibina wa taqulu huwa abdun. Ya, kamu itu mencaci maki saudara kami. Ya, kamu berkata bahwa Isa adalah hamba Allah. Faqala Nabi, wa ma yadurru dzalika Isa. Memang kata dia, memang apa jeleknya bagi Nabi Isa alaihi salam? Ajal huwa Abdullah. Nah, memang dia hambanya Allah. Wa kalimatuhu, dan dia memang kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam. Ya, yang kemudian ditimpakan kepada Maryam alaihi salam. Wa ruhum minhu, dan ruh darinya. Faqalu fahal ra'aita basyarun qattun ja'a min ghairi fahlin aw sami'at bihi. Sama ya dengan ayat yang sama dengan background yang tadi, ini beda riwayat saja tapi maknanya sama. Apakah kamu dapat seorang anak manusia yang juga dilahirkan tanpa seorang bapak? Fakhraju, ya ini adu argumentasi ini tidak selesai. Ya, kemudian keluar fanazalat hadil ayah wa fi ba'di riwayat an qalu fa in kunta shadiqan fa arina mithlahu. Jika kamu benar, tolong tunjukkan yang semisal dengan Isa alaihissalam. Turun ayat ini ya. Yang lain sama, hanya beda redaksi. Itu background dari ayat inna mathali Isa. Oke, inna mathala Isa. Oke, kita lanjutkan sekarang. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah
sebagaimana perumpamaan Adam. Dari mana persamaannya? Dari khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Di ayat yang tengah ini, khalaqahu min turab, frase separuh ini, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun, itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah menyatakan pola penciptaan Adam ini yang khalaqahu min turab terus summa qala lahu kun fayakun itu sama dengan Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Mari kita lihat dulu ya. Oke. Ada hal yang menarik, meskipun saya belum ngecek secara pastinya, tapi ada hal kesamaannya itu menarik ya. Katanya yang pertama, Nabi Adam itu disebut di dalam Al-Quran 25 kali. Ya, Adam. Ternyata Nabi Isa juga disebut sebanyak 25 kali. Oke. Sampai sebelum ayat ini, Adam ini di ayat ke-59, itu Nabi Adam disebut sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali. Begitu juga Nabi Isa disebut sebanyak 7 kali. Jadi setelah itu masing-masing sisa 18 kali. Masya Allah kalau kita perhatikan ya. Dan ini menarik, jadi di seluruh Al-Quran ketika Allah menyatakan perumpamaan Adam sama dengan perumpamaan Isa, ternyata jumlah kata Adam dan jumlah kata Isa itu sama, 25. Bahkan penempatannya di surah Ali Imran, penyebutannya sampai di ayat masal ini, masing-masing cuman juga disebut 7 kali. Masya Allah kalau kita perhatikan. Dan itu salah satu keunikan dari bagaimana Allah ketika menyatakan persamaan antara Isa dan Adam. Saya melakukan mencari-cari pendapat di kalangan para mufassir tentang persamaan antara Isa alaihissalam dan Adam alaihissalam. Yang paling banyak memberikan penjelasan menurut saya sejauh ini adalah Imam Abu Hayyan dalam tafsir Bahrul Muhit. Imam Abu Hayyan menyebut ada 15 persamaannya. Ya. Kalau kita rujuk pada Al-Quran, sebenarnya cuma satu saja yang paling kuatnya. Kata Allah persamaannya itu, nanti kita lihat bagaimana pendapat Ibnu Hayyan. Jadi persamaannya itu kalau kita perhatikan di sini, Allah mensamakan Adam ya dengan Nabi Isa alaihissalam. Oke, dengan Isa alaihissalam. Persamaannya adalah dari aspek penciptaan. Jadi kalau Nabi Adam itu kan Allah, kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim ya, diciptakan min turab. Dari turab, kemudian turabnya dikasih air menjadi tanah lempung, kemudian dibiarkan kering, ya min sol-sol, hama'im masnun. Baru setelah itu, setelah sudah mengeras bentuknya seperti Nabi Adam alaihissalam, baru kemudian Allah mengucapkan kalimat. Ya, itu namanya wa kalimatuh. Mengucapkan kalimat kun fayakun, maka jadilah. Jadi, dan itu namanya ditiupkan ruh. Jadi kalau kita lihat kan ada material, kalau kita singkatnya ya, ada material, kemudian plus kalimat, ya boleh dimaknai kun fayakun, boleh dimaknai ruh, yang dan seterusnya lah. Tapi kemudian menjadi human being. Oke, kalau kita perhatikan. Nah, Allah itu sebenarnya mau mengcompare ini kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Karena mempersamakan kalimatun khalaqahu min turab. Ya. Jadi ada materinya. Kalau kita proses penciptaannya itu ada materialnya plus kalimat jadi human being. Pada Isa sebenarnya sama. Material di sini adalah dari turab tentu saja ya. Dari debu, kemudian menjadi tanah liat, clay, dan seterusnya ya. Sampai kemudian dikeringkan, namanya sol-sol, ila akhirih ya. Hama'im masnun, dan seterusnya. Dibiarkan lama, mengering, terus kemudian baru Allah berkata kun jadilah, maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Isa dalam kesempatan yang sama juga mendapatkan hal yang sama. Ada materialnya, itu maksudnya. Yaitu materialnya berupa siapa? Ya berupa material yang ada pada diri Maryam alaihissalam. Ya. Wallahu a'lam apa materialnya kita tidak tahu, tapi kalau kita runut sebenarnya sama saja. Ya tetap dari unsur tanah ya, karena kalau kita pikirkan semua makanan yang kita makan sebenarnya semuanya dari unsur tanah ya, kita tidak dapat makanan dari langit ya, semuanya dari unsur tanah sebenarnya. Hewan kan semuanya itu sebenarnya semuanya dari tanah
ya baik sayur-sayuran, buah-buahan, hewan, dan seterusnya. Jadi secara substansi sebenarnya materinya sama. Ya, kita ini kalau ngelihat tanah itu Masya Allah kita mikirnya ya, ada yang menghasilkan jeruk, ada yang menghasilkan mangga, ada yang menghasilkan macam-macam. Padahal dari materi yang sama. Masya Allah kalau kita mikirkan, ajaibnya tanah itu bisa demikian. Padahal kita kalau ngasih seed, ya ada orang ngasih jagung, seednya jagung, biji eh, apa namanya kacang hijau, biji jeruk, kemudian cuma nambahi air, keluarnya beda-beda. Kalau kita mikirkan, Masya Allah, hebatnya tanah itu, kalau kita mikirkan material itu. Nah, material itu sama, kalau di konteks Nabi Isa berarti ya Maryam. Kemudian dikasih kalimat, ya, yaitu malaikat Jibril nanti yang meniupnya dan Allah menyatakan kun fayakun jadi human being. Jadi persamaannya itu di situ kalau pakai Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan persamaan paling besarnya. Jadi ini ada banyak hikmahnya nanti ya. Salah satu hikmahnya kata Imam Qurtubi dibolehkannya hukum kias. Ya, analogi. Ya. Jadi ternyata analogi itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan ini nanti yang menjadi pijakan ketiga dari hukum agama ini karena kan Quran, hadis, keempat ya ijma, qiyas kan ada 4. Salah satu pijakan bahwa qiyas itu diperkenankan dalam Al-Qur'anul Karim adalah kisah ini. Kias atau analogi itu dibolehkan, analogi. Oke. Nah, masal semacam ini bukan masal secara keseluruhan. Itu pendapat secara umum dulu ya. Jadi kita boleh bikin masal atau perumpamaan atau apa namanya parabelnya itu ya. Masalnya itu yang semisal itu ini boleh sebagian ya, boleh keseluruhan. Jadi kadang Al-Qur'an bikin masal yang sifatnya seluruh, boleh bikin masal yang sifatnya tidak seluruh, hanya ada sebagian saja. Boleh ya. Jadi itu juga sudah dianggap permisalan ya, permisalan. Sama seperti kayak tasbih kemarin sebenarnya kalau bisa ngambil dari satu sisi Yahya adalah seperti harimau dalam hal misalnya kecepatan larinya. Wah, keren saya ya. Asal jangan amarahnya misalnya. Namanya sebagian saja. Tapi juga bisa kita memberikan persamaan yang lebih luas lagi karena memang sekian banyak persamaannya dan seterusnya. Nah, sebagian ulama menyatakan ini memang yang dimaui Allah hanya ada satu aja persamaannya yang paling penting, itu aja yang mau ditonjolin. Karena memang Allah tidak memberikan persamaan yang banyak. Persamaannya hanya pada titik temu masing-masing ada kalimat itu maksudnya. Ketika Allah berkata kun fayakun. Jadi masing-masing adalah hamba. Ya. Itu yang menarik. Tapi kalau kita lihat tafsirnya Ibnu Hayyan, beliau menyebut ada 15. Masya Allah ya, mari kita lihat. Saya juga belum membaca secara detail, tapi kita lihat misalnya pendapatnya Ibnu Hayyan, beliau mengutip kata dia waqala ba'du ahli ilm dan berkata sebagian ahli ilmu al-musyarakah baina Adam wa Isa ya titik temu antara Nabi Adam dan Isa fi khamsati asyara wasfan. Ada 15. Ya. Yang pertama fit takwin. Ya, fit takwin dalam penciptaan ya. Dalam at-takwin, penciptaan seperti yang tadi ya. Jadi sama-sama diciptakan, sama-sama makhluk ya. Sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia proses menjadikan dia sebagai al-kaun ya atau gini ya. Jadi Allah itu disebut mukawwin ya. Jadi kan istilahnya sebentar. Alam semesta ini disebut Allah itu sebagai al-mukawwin ya, yang menciptakan ya. Jadi alam semesta ini Allah. Oh, sudah zuhur di sini kah? Al-kaun ini adalah
Doktor, kalau nak stop kat sini pun boleh, doktor. Dah Oke, zuhur. sebentar kita selesaiin adzan dulu, saya tambahin sebentar di sini. Masak apa kah? Ha? Tak masak kah? Ha? Lama lagi, doktor. Kak masuk dapur 6.30 baru masuk, doktor. Oke. Doktor lepas ni dah terus masak ya? Ya mungkin. Terus habis itu baru yang persiapan Nurul Hayat. Nggak tahu masak apa, kalau capek nggak masalah kah? Beli sajalah. Tapi di tempat doktor senang beli apa tu, restoran kat depan tu pun sedap. Jalan kaki. Jalan kaki saja, benar. Apalagi kalau Ramadan begini, banyak sekali orang jualan. Ya. Allah. Saya mungkin 5-10 menit kah, habis itu mau ke surau mungkin sebentar. Oke, saya lanjutkan sedikit. Jadi salah satu yang berkaitan dengan at-takwin itu maksudnya adalah Allah disebut dengan al-mukawwin karena dia ya zat yang menjadikan al-kaun atau kainat jamaknya ya, al-kainat. Kainat itu alam semesta, makhluk itu. Prosesnya disebut dengan takwin ya. Jadi proses untuk menjadikan al-kaun atau al-kainat namanya at-takwin. At-takwin ya. Jadi proses pembentukan Nabi Isa itu sama dengan proses pembentukan Nabi Adam alaihissalam. Prosesnya karena saya tadi itu sama ya, jadi ada material, kemudian ada kalimat, kemudian jadi manusia. Jadi sama persis. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, saya tidak jelasin lagi karena sebenarnya takwin itu ya seperti tadi itu, sebagaimana penjelasan Al-Quranul Karim di awal, karena itu diletakkan nomor 1 ya, karena takwinnya sama. Jadi tidak ada kaitannya ini dengan ketuhanan, maksudnya dalam pengertian dia anaknya Tuhan karena tidak punya bapak. Sama, look Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu, tapi ada materialnya. Sama sebenarnya, siapa Maryam, tidak ada suami, ya tidak ada bapak, tapi dia ada material di dalam tubuhnya. Wallahu a'lam, bagian mana yang nanti kita nggak tahu, ya, atau sel telurnya, atau sel, kita nggak tahu. Yang jelas ada material, kemudian ada kalimat, jadi kun fayakun, dan kemudian jadilah. Nah, proses yang sama itu disebut dengan takwin, itu maksudnya. Oke, yang kedua adalah fil khalqi minal anasir allati raqqaballahu minhad dunya. Ya, dari penciptaan, dari unsur-unsur yang Allah menciptakannya itu sama sebenarnya. Kalau dirujukkan lebih detail, sebenarnya unsurnya sama, yaitu turab, yaitu dari debu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita pikirkan lebih mendalam lagi, unsur yang dipakai oleh Allah untuk menciptakan sama. 1, sama-sama ada kalimatnya. 2, sama-sama dari debunya. Jadi ini bicara tentang materialnya. Meskipun kalau kita lihat sekilas nampak berbeda ya. Adam dari debu, sama lah kalau kita berasal dari tanah. Dulu saya masih kalau ada Ramadan kadang-kadang ke sekolah high school, ke junior high school, ada namanya pondok Ramadan, ada diam di sekolah 1 week atau 3 days anak-anak high school biasanya, terus mereka bikin kajian. Nah, salah satu kajian katanya kita ini berasal dari tanah. Lawang saya berasal dari bapak ibu saya. Itu pertanyaannya anak-anak high school misalnya. Iya, tapi kalau kita rujukan dari mana sperm sama ovum terjadi? Misalnya kalau tidak dari tanah. Sebenarnya kalau kita mikirkan, iya dari tanah, karena orang tua kita makan nasi lemak yang awalnya dari tanah, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ujungnya sama, secara esensial, secara substansi sama, anasirnya sama, unsurnya sama. Ya, satu lagi unsur bahasa Arab. Ya, jamaknya anasir.
Tapi siapa yang mau ngomong anasir, ya enggak, unsur-unsur atau anasir. Kita diketawain orang kalau ngomong menurut anasir. Anasirnya sama. Oke. Yang ketiga dalam ubudiyah, ya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita diskusikan lebih jauh ya. Waktunya mohon maaf ini pas sudah zuhur. Dalam hal nubuah, dalam hal ujian, ya, mihnah. Kalau Nabi Isa diuji dengan Yahudi, Nabi Adam diuji dengan iblis. Ya, ada lagi minha aklihim at-ta'am wasyarab, ya. Makanan keduanya, minuman sama nanti sama ya, karena pernah dapat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa yang disebut dengan Al-Maidah, Nabi Adam juga sama, fil faqri ilallah, butuhnya kepada Allah, ya, fis surah, ya, karena dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fir raf'i ilas sama, naik ke langit terus turunnya ke bumi, ya. Fil ilham, dikasih ilham, atau so Adam faulhima, Nabi Adam haus, ya, kemudian dikasih ilham, qala alhamdulillah wa ulhima Isa, Nabi Isa juga dikasih ilham, kapan? Hina ukhrija min batni ummihi, ketika keluar dari perut ibunya, kemudian berkata inni Abdullah, sama, ketika Nabi Isa haus, minum, kemudian diilhami untuk menyatakan kalimat alhamdulillah, Nabi Isa diilhami untuk mengucapkan kalimat inni Abdullah. Terus wa fil ilmu juga Nabi Adam allama Adam al-asma, kalau Nabi Isa wa yu'allimul kitab wal hikmah, ya. Terus wa fi, insyaallah kita detailkan di pertemuan mendatang, saya yang ngurut sampai 15, wa fin nafir ruh fiha, tiupan ruh, ya. Kalau untuk Nabi Adam, Al-Qur'an menyatakan fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan di dalamnya ruhku. Untuk Nabi Isa, fanafakhna fihi min ruhina, ya. Wa fil maut juga nanti kematiannya juga sama, fi faqdil ab, sama-sama enggak punya bapak, fi faqdil ab. Wa makna indallahi au inda may ya'rifu haqiqatal amr, ya. Wa kaifa huwa ay hakada wal amr fi ma ghaba ankum wa lam tattali'u ala wal amil ila akhir. Sudah 15 kayaknya ini udah. Jadi 1 2 3 4 5, susah saya menghitungnya, yang jelas ada 15 lah. Insya Allah nanti saya detailkan lagi poin-poin 15 ini agar masuk di kesadaran kita. Tetapi yang paling penting sebenarnya poinnya adalah bahwa proses penciptaannya sama, sehingga nanti klaim bahwa Nabi Isa itu tidak memiliki ayah dan karenanya ayahnya adalah Tuhan, itu tidak berdasar, apalagi kalau kita melihat pada konteks Nabi Adam alaihissalam. Sorry KH, saya bukan little bit kalau ini, memang saya tidak unorganized, masih mentah sekali note-nya, belum saya petak-petakkan secara baik, tapi insya Allah, I promise di pertemuan mendatang mungkin sudah selesai karena urusan yang bepergian jauh-jauh insya Allah sudah selesai, dan nanti saya tambahin lah, lebih on time lah, tidak tidur lagi insya Allah. Demikian Kak, insya Allah, mohon maaf, I have to go. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.